Terima kasih Bapak Menko, Bapak Ibu Menteri, dan kawan-kawan jurnalis yang saya hormati. Dari Kementerian LHK, subjek Undang-Undang Cipta Karya ini menyangkut lingkungan hidup dan kehutanan, dan dia berkaitan dengan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, dan Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Undang-undang ini tadi Pak Menko sudah jelaskan sangat penting, terutama bagi labor force, bagi angkatan kerja baru, dan bagi kami, bagi KLHK, pentingnya ini bertambah, yaitu dengan menyelesaikan berbagai masalah yang telah menahun puluhan tahun, seperti masalah-masalah konflik tenurial dalam kaitan dengan kawasan hutan, masalah kriminalisasi terhadap masyarakat lokal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat hukum adat, juga masalah-masalah yang berupa kebun-kebun di dalam kawasan hutan. Undang-undang ini bagi subjek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu jelas menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, yaitu bisa kita lihat di dalam undang-undang ini mengedepankan restoratif justice. Jadi artinya apa-apa bukan main pidana, masyarakat tidak dengan gampang dikriminalisasi misalnya. Yang kedua, di dalam undang-undang ini perizinan berusaha bukan hanya ditekankan untuk swasta, tetapi juga diangkat di situ perizinan untuk perhutanan sosial. Jadi untuk pertama kalinya perhutanan sosial masuk di dalam undang-undang. Jadi ini hal yang sangat positif. Yang ketiga, terhadap pelanggaran yang terjadi ataupun secara tidak difahami atau tidak sengaja dan sebagainya, masyarakat di sekitar atau di dalam kawasan hutan masuk ke dalam hutan. Kalau di waktu yang lalu memang kejam banget undang-undangnya, dan sekarang itu dikenakan sanksi administratif, jadi bukan sanksi pidana, tidak dikriminalisasi, dan kepada masyarakat tersebut dilakukan di dalam istilahnya kebijakan penataan kawasan hutan, seperti hutan sosial, kemitraan konservasi, reforma agraria, dan lain-lain. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kepada UMKM diberikan fasilitasi oleh pemerintah untuk AMDAL apabila UMKM ini harus menyiapkan AMDAL. Apa saja fasilitasinya, termasuk fasilitasi teknis, biaya, dan lain-lain, itu akan diatur di dalam PP. Pak Menko, saya agak panjang karena banyak sekali kritik soal lingkungan. Terima kasih. Kawan-kawan jurnalis yang saya hormati, berkaitan dengan AMDAL, tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran terkait dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar. Kenapa? Karena prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL di dalam undang-undang ini tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? Karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya apa? Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Undang-undang ini juga sebetulnya bukan menghapus izin lingkungan, tetapi mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Jadi kepada perizinan berusaha, itu terminologinya di dalam undang-undang. Jadi dalam rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Mengapa dia memperkuat penegakan hukum? Karena kalau di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut, tetapi usahanya bisa aja berjalan. Sekarang berarti lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar dalam perizinan berusaha, lalu digugat perizinan berusahanya karena ada masalah lingkungan, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha. Oleh karena itu tidak benar apabila dikatakan bahwa undang-undang ini melemahkan perlindungan lingkungan. Jadi posisinya seperti itu. Dan tidak benar juga
pandangan bahwa berarti tidak bisa ada gugatan terhadap persoalan karena lingkungan. Tidak benar, karena justru dia bisa digugat kepada perizinan berusahanya dengan segala alasan dan sebagainya. Oleh karena itu, seperti saya katakan, ini jadi makin kuat. Kenapa? Karena di dalam pasal di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila satu persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi. Kemudian yang kedua, apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, atau apabila kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab atau kegiatan. Kemudian tentang risk-based approach, artinya pendekatan berdasarkan risiko, itu memang ada diskusinya, tapi Pak Menko saya lihat di dalam perkembangannya mulai ada pemahaman tentang risk-based approach itu, karena yang penting berarti AMDAL-nya masih ada untuk yang berdampak penting dan berisiko tinggi dan sebagainya. Kemudian di dalam undang-undang ini yang paling penting bahwa perizinan berusaha mensyaratkan tadi persyaratan NSPK yang mengandung enforcement. Oleh karena itu tadi seperti Pak Menko katakan bahwa NSPK menjadi kunci dan Kementerian LHK dalam prakteknya nanti akan mengikuti bagaimana enforcementnya. Ini semua nanti akan diatur di dalam PP-nya. Jadi jelas bahwa fungsi persetujuan lingkungan adalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan atau izin usaha atau perizinan berusaha. Kemudian ada lagi di luar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Komisi Penilai AMDAL. Kawan-kawan, sebagai informasi bahwa 1 tahun itu kira-kira dokumen AMDAL yang harus dianalisis itu sampai 1.500. Oleh karena itu kita melakukan adjustment terhadap Komisi Penilai AMDAL, dan ini dipersoalan juga di luar kelihatannya di dalam diskursnya, di dalam diskursusnya. Saya ingin menegaskan bahwa dasar pemikiran penggantian sistem Komisi Penilai AMDAL dengan sistem uji kelayakan adalah berdasarkan evaluasi dan praktek empirik yang ada selama ini yang menyulitkan, sehingga mungkin difahami oleh semua pihak di berbagai tempat bahwa kok lama sekali ya AMDAL-nya dan sebagainya. Oleh karena itu ini disesuaikan prosedurnya, sistemnya disesuaikan, yaitu dengan penerapan sistem uji kelayakan oleh lembaga uji kelayakan, sehingga terjadilah standarisasi sistem. Konsepnya dilakukan oleh uji kelayakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, dia membantu gubernur, bupati, wali kota melaksanakan kewenangan menerbitkan persetujuan lingkungan. Jadi dengan mekanisme ini maka dipastikan uji kelayakan dilaksanakan sesuai NSPK dan terstandarisasi. Jumlah tim uji kelayakan yang membantu gubernur, bupati, wali kota nanti disesuaikan dengan beban penilaian AMDAL di masing-masing daerah, sehingga keterlambatan AMDAL akibat tumpukan beban dapat dihindari. Nah, tim uji kelayakan ini adalah para ahli nanti yang akan banyak terlibat, dan kepadanya sebagai anggota dipersyaratkan harus memiliki sertifikat agar dokumen AMDAL yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik ilmiah. Kemudian berkembang juga di luar bahwa di dalam proses AMDAL ini katanya keterlibatan masyarakat tidak ada atau dikecil-kecilkan. Nah ini di dalam konsep ini keterlibatan masyarakat adalah dalam penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Focusing
pelibatan masyarakat pada masyarakat terkena dampak langsung adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha atau kegiatan. Dari hasil evaluasi, selama ini kepentingan masyarakat terkena dampak langsung sering terdilusi oleh kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung. Namun demikian tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat yang terkena dampak. Kemudian berkembang lagi katanya pemerintah pusat ngendorin atau narik peran pengawasan. Undang-undang ini mengatur tentang pengawasan. Jadi kalau nggak salah di pasal 30 berapa begitu ya. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan wajib melakukan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ya benar kalau dibilangin bahwa daerah kewenangan pengawasannya kemudian ditarik. Kemudian undang-undang ini juga mengatur secara sistematis tentang sanksi pelanggaran administratif sepanjang pelanggarannya tidak mengandung unsur malverse. Pengenaan sanksinya dalam undang-undang ini dilakukan dengan prinsip ultimum remedium yang mengedepankan pengenaan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana. Jadi dalam hal tindakan sanksi administratif atau pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara atau denda terhadap pengurusnya, terhadap korporasi juga dapat dikenai denda administratif atau denda pidana dengan pemberatan yang lebih besar dari denda pokoknya. Kemudian jenis-jenis sanksi juga di sini ditegaskan sanksi administratif dan pidana. Kemudian sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan atau mengganti atas kerugian harta benda atau kerusakan barang akibat kegiatannya. Tujuan untuk sanksi administratif yaitu untuk sifat pembinaan kepada pemegang perizinan berusaha yang melakukan pelanggaran agar memenuhi ketentuan yang tertuang dalam perizinan berusaha. Sanksi administratif sebetulnya kalau kita lihat pengalaman selama beberapa tahun ini yang mulai dilakukan pada tahun 2015-2016 itu lebih efektif karena diterbitkan tanpa melalui proses persidangan yang memerlukan waktu sangat panjang. Jadi ketentuan lebih lanjut ini nanti diatur dalam PP. Ada klaster-klaster sanksinya, kita di sini menyusun sebanyak 5 klaster. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian terkait dengan kehutanan yang kami laporkan kepada kawan-kawan dan para teknolog ya, sangat menggembirakan bahwa undang-undang ini mengakomodir teknologi. Bu Menteri mungkin boleh dipersingkat. Ya. Saya lihat masih tebel. Enggak, dikit lagi. Soalnya banyak sih yang protes juga banyak ketua, jadi udah kami kolek. Saya terima kasih banget dikritikin terus dan di dalam pembahasan dengan Panja akhirnya disesuaikan. Ada teknologi remote sensing, indera jauh, citra satelit yang dipakai untuk pengukuhan kawasan hutan. Dulu nggak dipakai, nggak bunyi di undang-undang, jadi agak sulit. Sekarang sudah ada, itu menjadi baik. Kemudian penyederhanaan izin di kehutanan dari 14 jadi 1 aja. Kemudian ini yang paling ramai juga Pak Menko, tanggung jawab atas terjadinya kebakaran pada area kerja tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin. Jadi termasuk tanggung jawab terhadap hal-hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang 18. Nah, untuk perhutanan sosial, hal yang mendasar adalah pemberian akses legal terkait kelola kawasan hutan, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan konservasi, dan lain-lain, serta hal-hal yang mendorong penanganan konflik tenurial. Kemudian ini juga berkembang juga, katanya yang 20% dari hutan untuk rakyat dihilangin. Enggak, itu dibunyikan. Nah, jadi tetap ada kewajiban 20%
dari pemakaian dari kawasan hutan untuk plasma untuk masyarakat. Kemudian soal keterlanjuran dalam kawasan hutan, ini juga ada yang menanyakan, dan dalam kaitan ini yang secara khusus ini juga untuk mengatasi tidak terjadi kriminalisasi secara umum, dan juga seperti diketahui kawan-kawan, sejak Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemda terjadi desentralisasi besar-besaran, lalu izin-izin kebun dikasih oleh bupati, tahu-tahu kebunnya di dalam hutan, berarti ada dispute regulasi, ini diselesaikan. Di dalam undang-undang ini diselesaikan. Jadi ada caranya, yaitu ditetapkan di sini bahwa yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam waktu maksimum 3 tahun harus selesaikan. Jadi kalau dia nggak selesaikan, dia kena sanksi administratif, bahkan sampai ke pencabutan izinnya. Nah, penyelesaian lain perambah hutan yang ada di dalam hutan juga ada beberapa pendekatan pengaturan. Setiap orang tanpa memiliki pejabat besar dikenakan sanksi administratif, penghentian kegiatan, denda, paksaan. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Dan terakhir, pengaturan mengenai nilai, jenis, besaran denda dan sebagainya itu terus di-exercise dan nanti ditetapkan dalam PP. Saya kira itu jawaban dari isi undang-undang ini, Pak Menko dan Bapak Ibu Menteri serta kawan-kawan jurnalis, dari hal-hal yang berkembang selama ini sebagai diskurs. Saya terima kasih, berbagai catatan kami perhatikan dengan baik dan nanti pasti menjadi masukan juga selama pembahasan bersama Panja dan nanti di dalam penyusunan PP. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri LHK.